Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapa sira Muhammad lahum maring ahli Mekah. Allahu ta'ala Gusti Allah iku yunjikum nyelametake Allah sira utawa diwaca yunajikum ya. Kita fiwa tadisi ada tafib yunjikum ada tadi yunajikum. Minha saking hadi dulumat. Wa min kulli karbin saking saben-saben prihatin wa min tegesi kesusahan siwaha kang saliyane ya hadi ya. Cuma antum maka nuli tasra ikut tusrikuna musyrik sapa jerawabi kan Gusti Allah. Ini Rasulullah disuruh mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Ketika ya manusia itu kan manusia itu hidup itu kadang-kadang enak, kadang-kadang gak enak, sukses, kadang-kadang gagal. Nah, ini disebutkan di sini pas ada kesusahan, ada masalah. Kamu ingat kepada Allah, berdoa. Ingin dihilangkan ya kesusahannya, ingin dihilangkan ketakutannya, ingin dihilangkan kegagalannya ya. Kalau di sini disebutkan pas bepergian, kalau dulu kan naik, kalau di laut ya naik kapal ya, masih tradisional. Kalau sekarang kan naik pesawat. Pas begitu berdoa supaya selamat. Pas sampai di tujuan selamat, lupa. Dalam hati ya tidak ingat Allah, musyrik lagi. Ya menurut mereka menyembah berhala itu ya benar ya, tapi sudah diingatkan oleh Rasul itu keliru, itu menyekutukan Tuhan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah ya, menurut mereka itu kan juga Tuhan, itu juga perintah dari Tuhan ya. Tetapi itu adalah batil, adalah keliru, salah. Untuk mereka dapat pahala, yang jelas tidak hanya dapat pahala, tidak dapat pahala, tapi dosa yang tidak diampuni kecuali hanya ya mukmin ya. Kul ngucap sapa sira Muhammad wa Allah iqwal qadar kang kuwasa alayab asa nurunaken sapa alik maksud adaban ning sisa ming fauqikum saking ndra saking ndukur minasame saking langit kas bicarate kaya watu pas hati lan bledek. Katakan Allah itu yang mampu ya memberikan adab, memberikan kesusahan, siksa dari atas. Di sini digambarkan batu jatuh. Ya, seperti di negara kita ini ada longsor kan dari atas ya. Atau mungkin bledek, atau mungkin angin yang sangat keras. Atau mungkin gunung meletus ya dari bawah melompat ke atas, dari atas jatuh ya. Mampu ya, Allah Subhanahu mampu untuk ya membuat semacam itu. Amin tahti ajrun utawa saking nisal berapa sih kal khosfi kaya dene ngeblesake bumi. Nah, seperti bumi yang longsor jatuh atau likuifasi, ini kalau cerita di agama seperti zaman Korun, ambles beserta Korun dan pengikutnya. Kalau yang tadi jatuh itu seperti zaman Nabi Soleh. Itu dilempari batu oleh malaikat satu-satu. Karena umatnya kan meminta ya mujizat atau minta tanda kalau Nabi Soleh dari Nabi. Kemudian diberikan hewan onta. Tetapi ada aturan ya, aturan onta itu sehari
harus minum di telaga itu, tidak boleh yang lain. Tetapi jengkel namanya manusia kan begitu ya, kepingin roh tiba-tiba gak mengikut aturan kan. Itu kalau kita di zaman Nabi. Kalau di sekarang ya ada saja, seperti longsor, seperti gunung meletus, itu kan ya kalau gunung dari bawah ke atas jatuh, longsor atau mungkin angin ya. Kalau yang ngebles ya tadi seperti gempa, likuifasi, tanahnya jadi lumpur, bergeser tempatnya yang jauh ya, manusia ya tenggelam bersama lumpur tadi kan gitu. Awyal bisakum utawa nyampur Allah ing sira ayah litaku nyampur Islam siaan kelawan dadi propandan biro kontegese pro dan propandan mutalifat telah ikang biro beda-beda karepane. Atau Allah ya menguji kita seperti era sekarang ini, manusia kan campur baur, sing apik sing elek campur wis. Bahkan kadang-kadang yang sukses itu yang tidak ingat Tuhan. Akibatnya orang yang asalnya baik bisa jadi tidak baik gara-gara hubud dunya. Ini yang sulit ya, gara-gara cinta harta, cinta jabatan, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan kebaikan. Bahkan saya ngerti, yang tahu pun kadang-kadang juga terpeleset. Akibatnya ya masyarakat atau umatnya kan bingung dalam arti bukan jalan jatuh begitu, bingung dalam berpikir untuk berpikir yang baik, yang bagaimana melakukan halnya. Karena contohnya kan mencontoh yang mana, karena yang ngerti juga terpeleset, yang ngerti nabrak aturan. Kalau berbuat baik sendiri, karena contoh nih jangan-jangan juga tidak baik kan? Kenapa? Contoh ini keliru ya. Yang dicontoh itu keliru. Misalkan disuruh jalan ke utara, yang dicontoh ke timur loh. Yang mencontoh ke utara kan ya mana ke utaranya ini kan tolak-toleh ini di era sekarang ini ya. Wonge macem-macem. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ngerti, mana yang campur baur. Roh ya. Kadang-kadang yang buruk, orang yang buruk seperti orang yang benar berkata. Yang baik seperti orang yang salah berkata apa? Mungkin yang tidak baik itu banyak pengikutnya, banyak modalnya, banyak pengaruh. Yang tidak baik, yang baik tidak punya modal, tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh. Akibatnya ya tidak dihiraukan orang. Ini yang ya era sekarang ini sulitnya. Ya bagaimana ya kadang begini ya kita lakukan seperti ya kita ya meraba-raba kan gitu ya. Wayudiko lan ngecepake sapa Allah badhe sepanjira bak sabatin ing patrapane setengah kang meneh. Jadi kita likan perang. Jadi atau mungkin ini kan ada 4 tadi. Atau mungkin ya kita ini diuji perangan dengan sesama ya. Jadi apa namanya dari atas, dari bawah, bergaul dengan wong aneka ragam. Karena apa? Karena dunia ini kan menyatu sekarang ini. Apalagi dengan adanya medsos. Ya ada internet. Ini kan komunikasi dengan orang luar, pokoknya ngerti bahasanya. Itu kan langsung tembus. Kalau dulu kan dari orang, misalkan kita di zaman penjajah ya. Orang Belanda ke sini itu kan komunikasinya juga agak sulit karena masih manual. Nah, sekarang ini orang dari manapun cepat. Ya di dalam itu kan komunitasnya netizen itu kan beraneka ragam, sing apik, sing elek, ono macam-macam.
Ada yang menghimbau, ada yang menghina, ada yang menyanjung, ada yang menjelekkan, wis kayak dawet campur, wis. Ada yang lip service dan lain sebagainya itu ya. Di era ya sekarang ini yang kita alami ya. Atau itu tadi sesama asalnya mungkin teman atau apa karena beda suku, beda apa gitu jadi perangan atau beda ini ya, beda kepentingan, gegeran. Ini contoh yang kelihatan misalkan di negara yang tidak kondusif, itu kan mudah tersulut perang, mudah tersulut konflik. Ya memang kalau di agama orang kan disuruh iman, disuruh takut kepada Allah. Tapi realita di lapangan kadang-kadang ini justru orang yang apa ya, yang negara-negara yang justru yang ekonominya mapan, hukumnya adil, itu kadang-kadang jarang terjadi konflik yang parah maksudnya. Kalau orang walaupun secara agamis kuat, misalkan di Islam, sholatnya rutin, dan kalau ekonomi nggak kuat kan rentan, mudah mencuri, walaupun sudah tahu mencuri dosa, karena kepepet tidak punya apa-apa sama sekali. Nah kalau yang negaranya mampu, orang yang miskin dibantu negara, banyak walaupun mungkin agama setengah-setengah tidak maksimal, karena ekonominya mapan, orang yang sempat dibantu ya tidak mau mencuri ya, atau seandainya mencuri itu hanya digunakan sendiri karena tidak ada yang menampung. Saya contohkan misalkan kalau di negara kita orang mencuri sepeda motor, itu kan ada yang menada, ada penada, maka ada mencuri. Kalau di negara mungkin mencuri begitu tidak ada penadanya, ya tidak mau mencuri lah. Dibuat apa? Mencuri kan menginginkan uang. Yang ada kalau di negara maju kan mencuri uang. Kalau sekarang kan ya bobol bank, karena sekarang juga sudah banyak uang itu beralih ke uang digital ya, bukan uang fisik ya. Akibatnya bank ya yang dicuri, dalam arti di HP kan gitu ya, curi. Ini ironi ya, tapi ya ironi tapi kenyataan yang kita alami. Yang kita alami justru walaupun secara kewajiban rutin melakukan kewajiban, secara larangan misalkan karena miskin, ini kan jadi masalah. Tidak mungkin orang apa ya, wis hanya minum saja. Seandainya ingin gratis kan ya minum saja. Yang lain kan ya harus beli ya, harus usaha. Jadi kalau di secara ekonomi kan barang langka itu, barang langka yang mendapatkannya berusaha, kecuali kalau air mungkin ya, sebagian besar negaranya banyak air, kemudian udara kan gitu. Kalau benda kan ya pasti beli ya, pasti usaha, gak mungkin datang sendiri kan gitu. Apalagi di era sekarang kebutuhannya malah manusia banyak yang gengsi, kebutuhannya malah beraneka ragam, tidak hanya kebutuhan pokok saja, bahkan kebutuhan pokok saja yang tidak standar minimal, tapi standar maksimal. Misalkan makan, ya cari makan yang mahal, yang enak-enak, baju yang mahal, kan? Rumah yang mewah, tidak hanya sekedar untuk berteduh kan, itu kan orang yang miskin kan gitu. Kala ngendika Rasulullah SAW, lama naza alikan turun apa ayat iku mang ya. Wa yudika badakum hadza utai wa yudika badakum iku awanul luwe mayar aisal luwe gampang. Tadi ini kan hubungan dengan perang. Kata Rasul itu lebih ringan perang itu ya. Perang ya antar manusia ya kelihatan kan, ya tahu rahasianya apa kok dikatakan Rasul lebih ringan ya. Walaman nazala ma qablau, yang turun apa ayat qablan sadurunge
itu kepada kemang yang adab dari atas dari bawah itu audu nyuwun baru seingsun ya Rasulullah maksudnya biwajika kan ndak jenengan justru Rasulullah apa ya minta pertolongan kepada Allah ya. Karena apa hubungannya itu kan kalau los itu kan ya, kalau lihat zaman dulu kan itu yang kepada umat Nabi kan habis itisol dihabiskan seperti Nabi Soleh orang yang melanggar habis ya kalau di Rojo Fir'aun musnah tenggelam semuanya itu kan kalau perangan ya siapa yang menang ya tidak sampai habis sudah ada menyatakan kalah ya sudah berakhir ya jadi kalau perang maka dianggap oleh Rasul lebih mudah kira-kira semacam itu maksudnya ya rawahu ya hadis sahabat parawahu parawalam muslim hadisa satu lebih hadis nyuwun ingsun robing pengen ingsun Allah ya jalan date akhirab baksa umati ing padha umat ingsun bainsan umat ini pamana aniha maka nyegah Allah ingsun ing umati. Dan Rasulullah meminta berdoa kepada ya Allah. Jangan sampai umat saya ini nanti terjadi peperangan sesama umat. Tapi tidak diijabahi. Akibatnya apa? Kita lihat di Timur Tengah. Rata-rata umat Rasulullah. Rata-rata orang mukmin. Tapi gegeran gak mari-mari. Ya apa? Ya karena faktor dunia. Bukan faktor, kalau faktor agama kan tidak mungkin. Misalkan, wah Quran ini cetakannya begini, begitu tidak. Karena faktor dunia, jabatan dan wes. Nah yang korban terutama ya orang kecil. Karena orang kecil kan ditipu. Suruh begini, suruh begitu. Yang mimpin tinggal menyuruh, tinggal merentah. Gitu. Ya kadang-kadang juga kena ya. Yang besar seperti kalau kisah Hitler. Setelah terkepung. Gak bisa berbuat bunuh diri gitu ya. Nah sampai sekarang ya itu menunjukkan peperangan dan awal ini kan sudah ada tanda sejak putranya Nabi Adam Qabil dan Habil mulai itu kan masih 2 orang sudah membunuh apalagi sekarang gak ada intinya perangan di mana-mana baik 2 orang konflik satu desa satu pokoknya ruwet dan itu juga tidak ada habis-habisnya kalau sampai kiamat ya ada orang konflik gegeran perangan ya bunuh-bunuhan wabigati selain dalam hadis lama nazalat Utelafa lama nazalat kola amaina kola amailing ina saat temennya hati kumang kain tetap walam yaktil apa takwilwa ayat itu tadi ya dibiarkan seperti tidak ada tapi maksudnya apa ya kuat maksudnya ya seperti itu tidak ditakwili yang lain ya perang gitu maksudnya tidak mungkin perang diartikan mungkin hanya apa ya orang pindah atau apa enggak ya perang ya apa namanya ada bencana ya bencana cuma yang perang itu kan sejak Rasulullah sudah ada perang kemudian apa namanya beberapa kelompok yang saling tidak akal di antara zaman Rasul juga ada cuma yang heboh bencana itu kan semakin hari ya memang ya semakin banyak atau mungkin juga buminya semakin akhir atau mungkin ada faktor yang lain kan kalau dari sudut ilmiah misalkan bencana banjir ya secara ilmiah gunungnya ditebangi terus ada hujan yang lama ya selain ditebangi hujannya lama
gitu ya. Itu kalau secara ilmiah seandainya hujan saja lama tidak ditebangi secara ilmiah ya, mungkin banjirnya ya gak paten nemen kan gitu. Atau mungkin juga kalau di dataran rendah ini orang tidak patuh membuat sampah, akibatnya selokannya buntu. Itu kan kalau di banjir, kalau di kebakaran ya orangnya tidak memperhitungkan tentang penggunaan api semaunya sendiri ya gitu. Dan itu juga berdampak kepada orang lain, bukan dirinya sendiri, orang yang ya wong sing tidak taat aturan, tapi semuanya juga terkena karena ya, itu kan berdampingan dengan orang, tidak mungkin sendirian kan gitu ya, kalau di planet apa sendiri gitu ya. Untuk ningal sapa sira kaifa khaliqa nusara pemertelaken nopen tahu man kufar ayat atat kanot ala kudratina. Rasulullah disuruh menunjuk kepada orang kafir ya. Sebenarnya tidak hanya orang kafir ya, masih orang mukmin juga begitu. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaan, itu kan kekuasaan Allah kan ya, menjadikan orang bermacam-macam. Wes, dengan macam-macam mudah terjadi konflik gegeran, perangan akibatnya. Benda dari langit jatuh, ada gempa, ada wes pokoknya semacam-macam dari dalam. Ini kan menjadi kekuasaan Allah. Manusia hanya bisa berusaha, bisa memprediksi, tapi pastinya tidak tahu, kepastiannya tidak tahu. Hanya bisa memprediksi, ya bisa meminimalisir, itu usaha manusia. Misalnya ada bencana diminimalisir, misalkan gunung akan meletus, ya orangnya disuruh mengungsi kan gitu. Supaya tidak banyak yang perang, ya orang yang tidak ikut kan disuruh mengungsi kan gitu ya. Kemudian dijaga dan sebagainya, itu meminimalisir. Tapi untuk menghilangkan ini sama sekali ya bisa-bisa dikatakan mustahil ya. Karena apa? Ya karena manusia kan juga dibekali nafsu. Lah nafsu itu juga kadang-kadang berkeinginan baik, ya kadang-kadang berkeinginan buruk kan gitu ya. La lahum yaqahun. Supaya kufar iku yaqahuna weruh udah ngerti kufar ayalah menengah nama saat barang kaum te kufar alema iku batin-batin. Supaya tahu dengan hal semacam itu yang tidak diberi ujuk-ujuk tiba ada bencana. Orang-orang kafir itu apa yang dilakukan itu keliru, batil dalam arti yang disembah ya. Tapi kadang-kadang orang diingatkan kan itu normal saja. Misal gempa wis normal kabeh, apalagi di era sekarang gempa wis kabeh kena kan. Gak mungkin orang-orang yang berbuat jelek saja. Misalkan banjir. Itu wong sing apik, wong sing elek, wong soge, wong miskin yang di itu kabeh kena. Terkena dampak, tidak ada yang tidak kena. Yang pokoknya kena kabeh. Makanya kadang-kadang itu peringatan kadang-kadang juga tidak diraukan. Karena apa? Wis itu dianggap normal. Karena apa? Ya karena bumi memang modelnya begitu. Kadang-kadang gempa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang orang yang bertempat itu bisa bersuka cita, kadang yang bertempat bisa susah, nelangsa karena ada masalah gitu ya. Wakata palanggorake bika berkuran kolang sapa komong bahwa utai Quran iku hal-hal asid. Kul ngucal lauman kufar lastu ora ana alaikum biwakilin wong kang den pasrahi. Jadi dan orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran dalam arti dikei penjelasan Tuhannya keliru, berhala itu tidak patut disembah dan lain sebagainya, tapi dia tidak menghiraukan. Dan yang dibuat menjelaskan
Al-Quran, datang dari Allah itu benar. Tidak dibuat-buat oleh Rasulullah, tidak berdasarkan keinginan Rasulullah, tapi memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah itu tidak diserai untuk ngurus manusia, ngurus dalam arti orang yang miskin dikei rezeki, yang bagi rezeki juga Allah. Ngurus dalam arti nanti orang yang baik diberi pahala, yang jelek diberi dosa. Bukan, itu adalah urusan Allah. Dia tidak diserai. Rasulullah disuruh untuk tabligh. Jadi memberikan penjelasan yang baik dan penjelasan yang dalam arti orang yang berbuat dapat pahala nantinya dapat kenikmatan, dan orang yang berbuat jelek dapat dosa nantinya dapat adab dari Allah. Fa ujaziyakum maqamalas ingsun ing sira. Kalau saya diserai, saya bisa membalas jenengan. Saya bisa membalas orang kafir dalam arti ya bisa malah kalau manusia kan bisa direkayasa seperti yang sekarang hukum kadang-kadang dibawa ke pengadilan bisa direkayasa seakan-akan orang ini walaupun seakan-akan benar, mungkin karena yang ditampilkan APE atau mungkin yang orang ini jahat, beraneka ragam argumen dan macam-macam yang menguatkan akibatnya tidak dikenakan hukum kan gini. Kalau itu seragam pada manusia ya, makanya di akhir nanti yang jadi panitianya malaikat, dan malaikat itu hamba Allah yang tidak pernah ingkar, tidak pernah melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inama ana mundir temteni wa muruk mutai perkara iku ilallah maksud. Saya ini hanya mundir, menakuti, memberi peringatan. Masalahmu langsung berhubungan dengan Allah ya. Masalahnya orang kafir ya. Wada mutayadi kimang ya. Ayat yang Rasulullah tidak diserai tadi, sebelum diperintah untuk perang. Berarti ini masih di Mekah ya, sebelum hijrah di Madinah. Di kulina bain ikut sama-sama warta khoban cerita mustaqil tetap waktu untuk waktu ya kan tiba apa nabak fi waktu payastakilan tetap apa na pamin hulan ikut saking nabak ada pengudes pasawan bakal ngerti pasawan patan bakal sapa sira kabeh taditun utawi ayat iki menten laku. Jadi maksudnya ini kan ya Rasulullah kan memberitakan mundir, menakut-nakutin nanti kalau ini kamu siap macam-macam. Dan namanya orang kadang-kadang juga nantangan. Wendi, cepetan. Kon ngomong tok ae gak mendatangkan azab. Nah, ini kan juga begitu ya. Rasulullah itu hanya diserai mundir. Hanya diserai untuk memberikan peringatan ya. Tetapi ini ditunjukkan adab dan lain sebagainya itu ya sesuai ketentuan. Kalau sudah waktunya ya emang ada datangnya adab. Kalau belum ya tidak. Makanya sudah digariskan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau nabi-nabi yang dulu ya karena ya ditantang. Cuma kalau nabi-nabi dulu memang diberikan di dunia walaupun tidak langsung ya. Nabi Musa saja itu doanya baru dikabulkan oleh Allah setelah berdoa tanding dengan orang mensihir itu ya, itu baru 40 tahun baru disetujui Allah ya, kemudian tenggelam Fir'aun beserta itu 40 tahun ya, banyak ya nabi-nabi yang lain. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan saya menerima masuk agar ke depan kajian semakin baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.